Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Zainul Ulama karena masih setengah jam masih cukup ya. Alhamdulillah. Karena hujan kita mundur setengah jam. Kepada Ustaz Zainul Ulama silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati jamaah rutin setiap Kamis malam Jumat keliling ini, dan kebetulan pada malam ini hari malam Jumat Legi wis masuk nih, Jumat Legi. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat lahir batin. Mudah-mudahan oh ya, kurang jelas ya. Nemplek mawon nggih. Nggih, mudah-mudahan kehadiran kita termasuk niat kita untuk tholabul ilmi, majelis ilmu ini benar-benar mendapatkan ridho barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada ujungnya adalah sahallallahu thoriqon ilal jannah. Orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan oleh Allah menuju jalan ke surga. Allahumma amin. Selanjutnya selawat wa salam tetap kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu serta hadirin, Ibu nih gak ono iki. Masih sekitar 25 atau 30 menit jam 09.00 mengke buyar nggih. Nggih, pun kawesel niki. Nggih, niki wau asline nggih mboten ngira nek berangkat wong hujan. WA-ne Pak. PE Pak nek udan ya gak teko, lah ndalah udan. Ya gak arep-arep teko. Kemudian dibel, ya napa kanca-kanca? Lho apa dugi, Pak? Astagfirullah, ya wis berangkat. Delalah jenenge goleki kunci. Nggih, mbuh keteleso dan sebagainya, temu wis langsung gaspol rem blong. Nggih. Nah, begini Pak sekalian, kita di YouTube atau di share-sharean medsos itu kita sering mendengarkan jenenge hari kiamat. Urut-urutannya itu kan pertama tanda-tanda hari kiamat kita sudah sering dengar. Yang nomor 2 munculnya Dajjal. Lah gitu nggih. Yang ketiga nanti munculnya Imam Mahdi, urut-urutannya. Yang keempat munculnya Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Enggak. Nah, setelah itulah namanya hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita tidak nemoni yang namanya hari kiamat kubro itu. Kiamat kubro. Cuma kita di dalam doa kita waktu tahiyat itu, nggih, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Lah iki mesti sampean ndonga nek tahiyat, utamanya tahiyat akhir, karena itu memang semacam rangkaian kita berlindung dari Allah. Naudzu itu ya berlindung dari Allah, dari itu tadi fitnah kubur, kemudian neraka jahanam, kemudian masihid dajjal itu. Masihid dajjal. Apa Pak masih itu? Masih itu hampir sama dengan masih itu dilap gitu loh Pak. Seret gitu, apa yang diinginkan oleh Isa itu terjadi. Di situ di ayat-ayat di dalam surat Al-Baqarah itu secara berurut-urutan
di antara keistimewaannya Nabi Isa itu apa? Di antaranya adalah wa yukallimunan nasa fil mahdi. Cik neng gendongan bisa berkata kepada manusia bahkan berapa hari setelah lahir. Pertama itu. Yang nomor 2, wong buta dilap set bisa ndelok kebiare donya. Tak gitu Pak nggih. Kemudian yang nomor 3, menghidupkan orang mati. Tentunya dengan biidznillah. Yang nomor 4, membuat semacam burung dari tanah liat. Ya. Nggih. Fanfuhu, kemudian di apa itu? Disebul. Kalau itu disebul, Pak. Kemudian apa? Tanah liat yang berbentuk burung itu tentunya dengan izin Allah. Jadi seperti burung dan bisa terbang. Ini kan luar biasa. Kemudian lagi bisa menebak apa yang ada di rumah berupa makanan dan lain sebagainya. Misalkan kulo kalih Pak Padi, sampean mau mangan opo? Mangan terong Pak, persis seperti yang disampaikan oleh Isa. Jadi apa yang ada di rumah dan waktu kamu di rumah itu sebelum ketemu saya, tak tebak persis. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Nabi Isa itu diberi keistimewaan untuk apa? Yu'allimuhumul kitab wal hikmah wat taurat wal injil, menguasai ilmu-ilmu tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Dajjal itu keampuhan dan keahliannya hampir mirip dengan Isa. Hampir mirip dengan Isa. Nah, Dajjal ini mengapa kita disuruh berlindung dari apa? Godaan Dajjal ini ya karena orang biasa enggak dilindungi oleh Allah, jelas kepikut, jelas melu. Maka di akhir zaman orang berbondong-bondong ikut Dajjal ini. Nah, oleh karena itu Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam diperintahkan untuk membunuh Dajjal ini. Lalu sebelum Isa ini ketemu Dajjal, itu ketemu yang namanya Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi ini karena imam, jadi imam dalam sholat makmume Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Itu di dalam hadis. Masyarul muslimin, di dalam syarah Arba'in Nawawi, kula golek teng tokone mepet teng warna-warni ini tokone sinten niku. Nah, ini sing komentar itu 4 ulama besar. Ada buku yang lebih kecil sing komentar 2. Aku Pak tuku sing 4. Komentarnya 4 orang ulama. Jadi begini kesimpulan kita itu. Fatwa atau ijtihad itu ada yang namanya perorangan, ada yang namanya banyak orang fatwa. Terus sik mantep ndi Pak? Sik mantep yang jamaah, mantep yang banyak. Oleh karena itu di dalam organisasi kita itu namanya fatwa tarjih. Fatwa namanya tarjih atau majelis tarjih. Itu maksudnya apa? Suatu keputusan tapi tidak diputuskan oleh orang per orang, tapi namanya ijtihad jamaah. Hasil hukumnya luwih mantep sing apa? Sing jamaah ini luwih mantep sing jamaah. Artinya dalam satu produk hukum bisa jadi
produk hukum itu karena jama'i, iki ahli sejarah dikongkon teko, ahli kesehatan dikongkon teko, ahli filsafat suruh datang, ahli tafsir suruh datang bikin dengan jama'i. Makanya putusan yang ada di tarjih itu wis cara gampange menono ya wis gak ragu. Tidak ragu. Terus sapa Mojokerto iku sing sering ngaji apa jenenge? Ngaji HPT. An-Nur Wates itu rutin, Pak, dulu itu. Kemudian An-Nur Empunala. Mestinya begitu, karena itu putusan yang sudah jama'i, wis gak diragukan antarane keabsahan baik matan, sanad dan seterusnya. Nek neng NU ada jenenge bahsul masail, gak orang per orang, Pak, wis sing ahli-ahli dikongkon teko, akhirnya diputusi. Makanya sampean gak usah ragu-ragu. Misalkan bahasan sebentar lagi masalah Ramadan. Ya wis niku mawon sampean kaji, wis kumpulane wong akeh diputusi, wis gak usah ragu. Lah engko sampean malah milih istihadnya katakan si fulan. Ya kalah, Pak, karena tarjih itu terdiri dari banyak orang. Nah, kembali pada ini sudah menjelaskan di dalam satu hadis itu ada 4 orang ulama. Hadis yang pertama Arba'un Nawawi ini hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ilallahi fahijratuhu ilallah wa man kanat hijratu ilad dunya ma yusibah dan seterusnya itu. Itu yang hadis pertama. Hadis yang kedua ini menceritakan masalah apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, kemudian ditanya hari kiamat niku yo napa ya Muhammad? Ditakoni kali malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, yang tanya lebih tahu daripada yang ditanya. Artinya malaikat Jibril juga tidak tahu, Nabi Muhammad juga tidak tahu. Namun tanda-tandanya ya ini tadi, tanda-tandanya sudah sering disampaikan tapi tidak saya jelaskan. Salah satunya, tanda-tandanya salah satu saja, itu adalah akan terjadi seorang anak melahirkan tuannya. Apa itu, Pak, maksudnya, Pak? Terjadi kerancuan nasab. Kerancuan nasab. Saya pernah baca puisi atau membaca semacam roman begitu. Itu menceritakan ibunya ini salah seorang dari wanita tunasusila. Anaknya ini juga jadi tunasusila. Nah, suatu ketika anaknya ini disenengi karo wong lanang dan pengen rabi. Lah gitu, Pak. Nah, karena salah seorang ini dua-duanya ini antara anak dan ibunya salah seorang tunasusila disenengi karo anak wong lanang. Suatu saat anaknya ini entah pergi kemana. Calonnya sing lanang iki datang di rumahnya. Sing ana ibune. Ya wis ibune iku ae sing nglayani. Ternyata terjadi. Nah, akhirnya kan ya nuroni sing anake, ya nuroni ibune nanti akan melahirkan, akan kerancuan, terjadi kekacauan di dalam nasab. Iso-iso ibune didol atau iso-iso anaknya didol dan anaknya engko rabi dengan bapaknya. Ini terjadi namanya kerancuan nasab.
Saiki wis ana ta durung wis suwe, Pak. Wis suwe. Wis tau krungu lama itu. Kak ngoten nggih, Pak Wadi. Nah, itu tanda-tandanya. Nah, adapun matahari terbit bukan dari timur, tapi dari barat. Itu penelitian juga membuktikan betul nanti itu begitu memang. Penelitian secara ilmiah. Oke, secara ilmiah. Dan selanjutnya. Itu tanda-tandanya. Nah, sesuai dengan tema yang akan kami ambil, mohon maaf kalau Bapak sudah pernah membaca ciri-ciri Imam Mahdi menurut hadis. Lah awak dhewe duwe Imam Mahdi, Jalan Pemuda itu. Nggih, Jalan Pemuda. Nggih, tadi kan kita bercerita Imam Mahdi nanti ketemu Nabi Isa. Imam Mahdi merupakan sosok yang istimewa yang ditunggu kedatangannya di akhir zaman. Nggih. Sudah dikabarkan oleh Rasulullah. Pangonten wae. Oleh karena kemunculannya itu beliau akan menyampaikan, maka apa? Maka banyak orang terkecoh. Iki Imam Mahdi kok duduk. Bahkan saya pernah dengar 5 tahun yang lalu, itu pernah Imam Mahdi itu katanya sholat di Masjidil Haram dan sudah baiat. Kira-kira betul loh Pak ngono iki. Wujuh. Kalau menurut hadis ini, Imam Mahdi itu merupakan personal. Person, bukan suatu lembaga, bukan satu khilafah, tapi personal, figur personal. Langoten apa? Pun keliru memahami katakan napa Pak? HTI ya. Sing khilafah. Ya dulu memang ada, tapi apa yang dimaksud dengan hadis al-khilafah ala wajhin nubuwah, hadisnya ada. Nah karena ini bahasanya Imam Mahdi, saya sampaikan ciri-cirinya. 1, Imam Mahdi itu dari garis keturunan Rasulullah. Wong Quraisy, garis keturunan dari Siti sapa anake Nabi itu? Fatimah. Nggih, Fatimah. Beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Mahdi muncul dari anak keturunanku melalui jalur keturunan Fatimah. Hadis riwayat Abu Dawud. Kok jelas nggih? Duduk wong Jawa lho, Pak. Duduk wong Jawa. Nggih. Nggih, duduk. Yang nomor 2, kemunculan Imam Mahdi adalah tanda dekatnya kiamat besar. Berarti durung, Pak. Halo? Dereng nggih? Durung. Nggih. Kiamat besar itu nanti akan muncul namanya Imam Mahdi. Nah, kemunculan Imam Mahdi merupakan tanda semakin dekatnya kiamat. Sosoknya akan memimpin pasukan muslim melawan Dajjal. Memimpin juga. Lah nanti akan diserahkan kepada Nabi Isa. Hingga kelak Imam Mahdi pula berkesempatan bertemu dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dunia ini tidak akan berakhir sampai Jazirah Arab dikuasai oleh seorang ahli baitku. Namanya menyamai namaku. Sopo Pak? Muhammad atau Ahmad. Bapaknya Abdullah. Persis.
Imam Mahdi ini menjadi khalifah, memimpin maksudnya, selama 7-8 tahun. Loh mau 7 tahun ya Pak, 8 tahun. Akan menjadi khalifah di muka bumi selama 7-8 musim haji. Ya podo 8 tahun. Pada masa kepemimpinan beliau, keadilan dan kesejahteraan akan tersebar di seluruh penjuru bumi. Keadilan, kesejahteraan, titi, toto, terentem, karto, raharjo, gemah, ripah, loh, jinawi, lak ngoten Pak, cara wong Jawa niki. Sebagaimana hadis Abu Su'ud Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Nabi mengatakan pada akhir umatku akan keluar Al-Mahdi. Allah menurunkan hujan kepadanya, bumi menumbuhkan tanamannya, harta dibagi-bagikan, lho didung-dungno Pak, duit Pak. Nggih. Ya gak nyambut gawe Pak, ya gak sampai sakmono. Nggih. Banyaknya binatang ternak dan umat menjadi mulia. Dia hidup selama 7 atau 8 tahun, yaitu 7 atau 8 musim. Hadis riwayat Al-Hakim disepakati oleh Az-Zahabi. Iki nomor 3 nggih. Nomor 4, ciri fisik Imam Mahdi. Lho sampean titeni Pak. Tidak hanya jalur nasabnya, Rasulullah juga memberikan gambaran fisik Imam Mahdi. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Imam Mahdi memiliki hidung yang mancung. Loh, duduk wong Jawa, Pak. Nggih, hidung yang mancung. Dahi yang lebar. Dahi iki sing ndi, Pak? Dahi yang lebar. Nggih. Sabda beliau, Al-Mahdi berasal dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan setelah sebelumnya penuh dengan kekejaman dan kezaliman. Dia akan menguasai dunia ini selama 7 tahun. Terakhir, mengimani sholat Nabi Isa. Berarti ketemu Pak, Imam Mahdi dengan Isa. Sungguh istimewanya Imam Mahdi, bahkan sosoknya kelak juga akan menjadi imam sholat bagi seorang nabi yang akan membunuh Dajjal, yakni Nabi Isa alaihissalam. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan dari keturunanku nanti akan ada yang menjadi imam sholat untuk Isa bin Maryam. Itulah ciri atau 5 ciri-ciri Imam Mahdi yang wajib kita ketahui. Sosoknya dimuliakan oleh Allah, kelak akan menolong umat Islam bersama Nabi Isa. Dajjal dan pasukannya yang membuat kerusakan dunia, semoga kita dapat selamat dari fitnah Dajjal. Mengapa ini saya sampaikan, mungkin jarang disampaikan, dan ini juga penting karena setiap kita sholat tahiyatul akhir mesti maca niku fitnatil masihi ad-dajjal. Nah niku. Nah Dajjal niki nanti yang membunuh adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Terus ya apa? Ya'jud dan Ma'jud itu. Ya'jud dan Ma'jud itu dulu perkiraan zamannya yang tepat kita tidak tahu. Ada yang mengatakan zamannya Zulkarnain. Zulkarnain itu hidupnya bersama dengan siapa? Itu bisa jadi persis kehidupan zamannya Nabi Daud atau Sulaiman. Di dalam surah Al-Kahfi nanti akan jenengan baca. Ya'jud dan Ma'jud itu golongan manusia, tapi karena saking rakusnya, karena saking cendolone, karena saking apa ya, wis pokoknya manusia-manusia teror.
Ini kalau dibiarkan di dunia, Ya'juj dan Ma'juj ini akan senantiasa merusak dunia. Oleh karena itu, sing jenenge Zulkarnain itu diperintahkan oleh Allah untuk menutup semacam apa ya, tembok itu. Tembok ini terbuat dari besi, kemudian besi ini dicor sehingga apa? Ya'juj dan Ma'juj ini tidak bisa keluar. Itu perintah dari Allah kepada Zulkarnain sejak zaman dulu. Ibnu Katsir salah satunya itu juga berpendapat begitu, dan ini saya terima atau saya baca dari Ibnu Katsir. Nah, nanti Pak, menjelang hari kiamat, Ya'juj dan Ma'juj ini bobol apa yang sudah dibangun dari besi oleh siapa tadi? Zulkarnain. Karena bobol semburat keluar semua, manusia-manusia yang ada di bumi gak wani Pak melawan Ya'juj dan Ma'juj ini dan pasukannya. Bahkan sing jenenge ngombe di telaga namanya Tabaris apa itu di daerah Isfahan sana, sampai entek jenenge banyu saking rakusnya. Lah itu pun nanti Allah menurunkan satu penyakit kepada mereka, akhirnya mereka itu mati dengan sendirinya. Kalau sing mampu menandingi pasukan dari Ya'juj dan Ma'juj ini. Itu termasuk salah satu rangkaian daripada mendekati kiamat kubro. Itu Ya'juj dan Ma'juj. Bagaimana setelah Ya'juj dan Ma'juj mati? Yaitu tadi Dajjal, kemudian Imam Mahdi, Nabi Isa. Akhirnya setelah itu terjadi ya kiamat. Dunia akan dikuasai oleh orang-orang zalim, setelah itu kiamat. Orang-orang yang baik-baik itu senantiasa disimpan oleh Allah, dijaga oleh Allah, tidak menemui apa yang kita sebut dengan hari kiamat. Yang saya dengar begitu. Langsung tidak panggil? Nah, mudah-mudahan. Dan menurut prediksi saya, matahari yang masih penuh bersinar, bercahaya. Nah, nanti menjelang kiamat itu ya sudah mulai redup. Magnet bumi ya masih tetap punya gravitasi. Ono sing ngarane, wah ini no perang Ukraina karo Rusia itu apa termasuk awal. Wah, itu sing karo. Ya tidak tahu. Lah mbuh kok nek nuklir yang di Ukraina itu namanya apa itu? Kemudian dibom oleh Amerika, akhirnya semburat jenenge nuklir. Naudzubillah, ini merusak dari kehidupan manusia dan binatang dan seterusnya. Apa Pak jenenge Pak? Ning gone Chernobyl. Iya, mbok nek terus ngawur tempat-tempat atau ya nuklir itu mestinya dibuat untuk maslahah pembangkit listrik, just pokoknya untuk kemanfaatkan manusia. Tapi kemudian dibom oleh orang-orang atau musuhnya, akhirnya semburat menjadi momok yang berbahaya bagi manusia. Ya bisa jadi, wong jenenge nggak tahu, kita nggak tahu. Cuma memang ada satu hadis menjelang hari kiamat, teknologi-teknologi yang bersifat canggih itu nggak ada, sehingga nanti akan dikembalikan kepada ya, perang model dulu, adu fisik, adu keahlian, adu keterampilan zaman nabi-nabi dulu. Yang teknologi-teknologi yang super canggih itu nggak ada, itu menjelang hari kiamat. Cukup Pak nggih? Loh, jam 09.00. Nggih, matur suwun, kurang dan lebihnya mohon maaf.
Iki ser-seran Pak Imam Mahdi ini. Saya kaitkan dengan hadis Arba'un Nawawiyah nomor 2. Ini sampean pahami. Kapan dino kiamat? Yang tanya sama yang ditanya. Lebih tahu yang tanya. Ternyata podo-podo gak ruwe. Lah ngoten ta. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya mohon maaf atas keterlambatannya. Mudah-mudahan yang sedikit bisa kita renungkan, bisa bermanfaat, sehingga yang kita baca naudzubillah minal masihid dajjal tadi maksudnya begitu, supaya kita tidak terpengaruh oleh dajjal. Oke, terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.